Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama, siapkan hati dan pikiran kita, sehingga ibadah ini bukan hanya memberkati satu orang saja, tetapi memberkati semua kita yang mendengar pada saat siang hari ini. Siap mau memuji memuliakan nama Tuhan? Haleluya, kita angkat satu pujian. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami naikkan syukur atas rahmat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami merasakan sukacita, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah karena nama-Mu Tuhan, kami rindu mau memuji Tuhan, kami rindu mau dengar firman-Mu. Pimpin ibadah ini Bapa dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu dipuaskan dengan sukacita daripada Roh Kudus. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pada saat siang hari ini. Mari Tuhan mengurapi kami, memberkati kami, sehingga Tuhan Yesus kami untuk menghadapi hari-hari selanjutnya, kami mengalami kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan, siap membersukacita dalam Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri.
Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa kembali. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin hamba-Mu dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami pada hari ini. Kiranya jemaat-Mu dapat memahami dan akhirnya dapat melakukan dan menerima berkat di dalam firman yang diberitakan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan membaca satu ayat dari kitab Nabi Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Habakuk pasal 1, ayat yang kedua. Oke, mari buka Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu yang punya Alkitab buku seperti ini atau yang sedang pegang handphone, buka Alkitab di handphone saudara. Kalau nggak punya, tolong diinstal ya. Kita harus selalu siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita baca bersama Habakuk 1 ayat yang kedua. Gini firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini sudah bulan Januari, tapi herannya si corona ini nggak pergi-pergi ya. Sudah mau 1 tahun, hitung-hitung sudah kurang lebih 10 bulanan ya kita menghadapi ini, kita mengalami masa-masa yang sangat sukar. Dan Nabi Habakuk seolah-olah sedang berteriak mewakili suara kita juga hari ini. Nah, Habakuk ini unik, saudara. Nabi Habakuk, nabi yang hidup di fase terakhir kerajaan Yehuda ada, ya. Jadi kemungkinan Habakuk ini seangkatan sama Nabi Yeremia. Jadi sesaat sebelum penyerbuan Babel di bawah Nebukadnezar, maka Habakuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi Habakuk ini lain dari yang lain. Biasanya nabi-nabi itu kalau bicara kepada Israel secara langsung ini pesan Tuhan. Tetapi meskipun ayat 1 dimulai dengan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, kitab ini dimulai dengan sebuah ungkapan hati. Ya, sebuah pertanyaan yang seolah-olah sedang mempertanyakan apakah Tuhan tidak memberikan jawaban atas apa yang saya doakan. Nah, dia katakan di sini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Itu bagaikan doa-doa kita mungkin sepanjang tahun 2020, kita setiap hari bersyafaat,
Tapi sampai hari ini, meskipun pemerintah mengatakan vaksin sudah ada, sudah diuji coba, bahkan Presiden Republik Indonesia siap menjadi orang pertama yang disuntikkan, bukan untuk uji coba, tapi untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman. Tetapi kapan virus ini akan berakhir? Kita nggak pernah tahu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa seorang nabi seperti Habakuk pernah mengungkapkan isi hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya seperti ini bukanlah suatu dosa, suatu aib ya, bahwa seolah-olah kita kok mempertanyakan Tuhan begitu. Tidak, tetapi ini adalah ungkapan hati seorang nabi Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan dia sangat mengasihi bangsanya. Karena di sini konteksnya kalau kita melihat Habakuk sedang berteriak kepada Tuhan mengenai ketidakadilan yang terjadi di bangsa Yehuda. Jadi Habakuk sedang berseru kepada Tuhan supaya Tuhan tindak lanjuti dong. Ini bangsa sudah kurang ajar. Bangsa ini sudah jauh dari Tuhan. Kok dibiarin gitu? Dan ini rupanya ungkapan hati seorang nabi Tuhan yang melihat dosa yang telah diperbuat oleh bangsa Yehuda. Khususnya dari raja-raja yang hidup di fase-fase terakhir di masa Yehuda berada ini, raja-rajanya itu memang nakal, jauh dari Tuhan gitu ya, nggak setia lagi dengan Tuhan, sehingga rakyatnya juga banyak yang ikut-ikutan. Ya biasalah pemimpin nggak benar, rakyatnya juga ikut-ikutan. Tetapi saudara harus kita ingat bahwa bangsa Yehuda berbeda dengan kita saat ini dalam arti kepemimpinan. Kerajaan Yehuda diperintah oleh wangsa Daud, jadi keturunan Daud. Oke, jadi itu satu garis. Lalu kemudian mereka adalah satu bangsa, ya, bangsa Yehuda. Kalaupun digabungkan dengan Israel, mereka tetap satu rumpun dari garis Yakub, ya, berbeda dengan kita yang heterogen. Jadi Israel itu homogen, baik dari rasnya, ya, dari asal keluarganya maupun agamanya. Mereka menyembah Tuhan yang satu, Yahweh namanya, atau Tuhan huruf besar semua kalau di Alkitab bahasa Indonesia. Nah, saudara yang terkasih, bahwa kita di Indonesia punya pemimpin yang berbeda agama dengan kita orang Kristen. Demikian juga secara keseluruhan, Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, dari banyak agama, dari banyak latar belakang budaya yang berbeda sangat lain dengan Yehuda yang homogen itu. Jadi ketika Nabi Habakuk menyatakan isi hatinya kepada Tuhan, keberatan hatinya kepada Tuhan, bahwa ia ingin Tuhan menindaklanjuti atas apa yang terjadi kepada bangsanya. Jadi ini sebuah ungkapan perasaan karena ingin Yehuda berbalik kembali ke Tuhan, mengalami pemulihan, dan mengalami anugerah berkat Tuhan atas bangsa itu yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu, khususnya pada era Daud, kerajaan Yehuda ini berdiri. Nah, tetapi kita di bangsa Indonesia ini kebanyakan, mohon maaf ya, orang-orang kebanyakan hanya mengkritik pemerintah, hanya mempersalahkan, hanya melihat kesalahan orang lain, termasuk sesama orang Kristen, melihat kesalahan-kesalahan orang. Lalu kemudian kita juga apalagi di masa pandemi ini, seringkali menghakimi orang lain. Ini semua bukan seperti yang Habakuk sedang rasakan. Ia marah atas dosa, dan ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan intervensi, campur tangan bangsa itu. Dalam konteks kita hari ini, maka kita bukanlah orang yang harus melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Saatnya kita bersatu, saatnya kita mempunyai hati seperti Habakuk, ingin Tuhan intervensi, tetapi tentu konteksnya berbeda. Kita tidak bisa berkata bangsa ini dipimpin oleh orang berdosa, dipimpin oleh orang-orang yang tidak seiman. Tidak seperti itu. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yehuda yang homogen. Kita mencintai negeri kita karena kita tahu kita ada di Indonesia karena Tuhan mengasihi Indonesia, Tuhan mengasihi kita semua. Orang Kristen ada untuk memberkati bangsa ini, untuk mendoakan bangsa ini ketika kita semua sedang mengalami pandemi yang luar biasa hebatnya ini. Nah, kemudian ketika kita lihat di ayat 2 sampai 11 itu adalah satu
pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan bangsa itu akan segera menerima penghukumannya melalui bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 sampai ayat 17 itu menunjukkan ada selang waktu. Jadi kemudian apa yang didengar oleh Habakuk ini menjadi satu pertanyaan lagi. Bukankah engkau ya Tuhan, ayat 12 ya, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumnya. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Dan seterusnya sampai ayat 17, ini adalah satu pertanyaan di mana Habakuk bingung. Bangsa Yehuda sudah jahat, kenapa dihukum oleh bangsa yang lebih jahat? Kasdim, bangsa Babel yang jauh lebih jahat dari Yehuda. Kok bisa seperti itu? Jadi Habakuk di dalam ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya, ia bertanya lagi. Jadi pertanyaan pertama sudah dijawab, pertanyaan kedua Tuhan tidak menjawab. Itu kemudian yang menjadi bahan perenungan di pasal yang kedua ayat 1. Saya baca singkat-singkat saya karena ini kita waktunya renungan saja, karena kita siaran online ya. Karena kita tidak ibadah offline hari ini. Pasal 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, jadi di sini kemudian kita mendapati sepanjang pasal 2, ketika dia berdoa dan Tuhan menjawab, itu menjadi satu perenungan atau satu meditasi bagi Habakuk untuk menyelami Tuhan maksudmu apa atas semua yang terjadi bagi bangsa Yehuda. Nah, sebagai seorang nabi Tuhan yang dekat dengan Tuhan, bahwa penghukuman itu tidak membuat dia memahami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Habakuk menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, ia harus menantikan apa yang akan terjadi, tetapi ia dapat melihat bahwa semua yang Tuhan lakukan pasti akan baik adanya. Nah, kesadaran ini yang kemudian membuat dia ya merenungkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekali lagi beda kondisinya pada waktu, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini sama ya. Berapa lama lagi Tuhan kami harus mengalami kesusahan? Berapa lama lagi Tuhan kami harus menderita? Apalagi saudara-saudara kita yang telah terkena COVID-19 secara langsung dalam kesehatan mereka. Keluarga kita kena, mungkin Bapak Ibu Saudara juga yang menonton siaran ini, Bapak Ibu adalah orang yang memang terkena juga penyakit COVID-19 ini dan telah merasakan bahwa selama ini ada juga teori konspirasi yang mengatakan, itu bohong, itu gak benar, virus ini rekayasa dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang tadinya setuju dengan teori konspirasi, akhirnya mereka membatalkan pernyataan mereka setelah mereka sendiri merasakan penyakit ini ada di dalam tubuh mereka. Tapi justru sekarang mereka sedang kembali mengobarkan semangat kepada orang-orang terkena COVID-19. Jadi ternyata virus ini benar adanya, benar-benar berbahaya juga bagi tubuh manusia. Nah, singkat cerita, bahwa sebagaimana Habakuk merenungkan apa yang tidak dapat dia mengerti, maka marilah kita sebagai jemaat Tuhan ambil waktu kita merenungkan. Meditasi itu berarti kita merenungkan, Tuhan maksudmu apa? Dalam ketidakmengertian, di dalam meditasi itu, di dalam kita merenungkan, kita dalam doa memuji memuliakan Tuhan sambil merenungkan firman Tuhan, sambil merenungkan apa yang sedang terjadi, maka itu sesungguhnya adalah pendekatan yang paling efektif saat ini. Jadi ingat Bapak Ibu, pertanyaan kepada Allah itu bukan mempertanyakan bahwa Tuhan, engkau kok gak mendengarkan, apakah engkau gak peduli. Jadi seolah-olah bahasanya bahasa orang yang gak percaya. Tidak. Justru Habakuk adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga apa yang saya ajarkan dalam renungan singkat pada hari Sabtu di siaran 1 menit itu adalah bagaimana doa adalah bicara
bukan sekedar kita menunjukkan diri kita, tetapi ini bicara tentang hal yang personal sifatnya, bagaimana kita dengan Tuhan. Kemudian itu bukan sekedar redaksional kata-kata, tetapi sebuah relasional, ya, sebuah hubungan secara personal kita dengan Allah, sehingga Yesus mengajarkan kita panggil Allah itu Bapa kita. Kalau kita dengan Bapa, tentu kita nggak perlu basa-basi, kita nggak perlu berdoa yang rumit-rumit, tetapi kita akan bicara dari hati ke hati. Dan apa yang kita baca merupakan isi hati Habakuk. Habakuk menyatakan kepada Tuhan kegelisahannya. Dan justru itu menunjukkan Habakuk sangat percaya kepada Tuhan. Karena ungkapan hati, pertanyaan, keluh kesahnya, itu dia sampaikan kepada Tuhan. Jadi, apa yang Bapak Ibu mungkin pertanyakan hari-hari ini, itu selama saudara bertanya kepada Tuhan, saudara mengeluh, bicara dengan Tuhan, artinya saudara tetap percaya bahwa Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, kemudian di pasal yang ketiga, dikatakan di sana tentang doa Nabi Habakuk. Jadi kalau tadi, jadi sebetulnya ini pasal 1 sampai pasal 3 ini sebuah doa yang dinyatakan melalui tulisan, akhirnya menjadi satu pernyataan ilahi oleh Nabi Habakuk kepada Yehuda dan bagi kita semua. Jadi kalau tadi adalah doa bagaimana dialog Habakuk dengan Tuhan di pasal 1, di pasal 2 bagaimana ia bermeditasi, ia berdoa dalam merenungkan apa maksud Tuhan atas bangsa Yehuda, dan kemudian di pasal 3, ia mulai berdoa, ia mulai mengungkapkan satu memori, ya, ketika dikatakan di ayat yang kedua, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesungguhnya doa ini adalah bagaimana dia sedang bersyafaat, bagaimana dia sedang mengatakan tentang Allah yang ada di masa lalu dengan Yehuda. Bagaimana Allah yang begitu dekat dengan Yehuda, bagaimana Allah yang begitu dekat dengan Israel, bagaimana Allah yang begitu dekat dengan umatnya. Tetapi sekarang, Allah yang kelihatannya jauh, itu ternyata tidak benar. Bahwa satu harapan bagi Yehuda yang diungkapkan Habakuk, Tuhan yang bekerja di masa lalu, Tuhan yang dikatakan di ayat 5 seperti seorang pejabat penting yang diiringi oleh ajudannya, yang satu namanya Sampar, pasal 5 ya, ayat 5, yang satu namanya Demam. Dan Tuhan yang berjalan melewati semuanya itu. Ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak bangsa, tetapi semuanya itu takluk ketika Tuhan lewat di sana. Dia melintasi tahun. Habakuk sedang mengingatkan Yehuda melalui doanya kepada kita semua bahwa Tuhan yang pernah berkarya di masa lalu, ia kemudian memiliki harapan Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatunya baik kembali dengan kuat kuasanya di masa yang akan datang. Jadi Habakuk di masa kini mengingat, ya, dalam doanya ia sedang mengingat masa lalu bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu setia kepada umatnya. Ia akan memimpin kembali Israel atau Yehuda ke dalam pemulihan dengan kuasanya. Artinya segala sesuatu tetap di dalam kendali Tuhan. Sebagai penutup, di ayat 17-19 ya, ini sebagai penutup doa yang sangat manis dari Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Jadi di sini Habakuk sedang menutup perenungannya, menutup kehidupan yang tidak dapat dipahami itu dengan sebuah pengungkapan iman yang luar biasa. Pada akhirnya Habakuk di ayat 17-19 itu sedang menunjukkan bahwa hidup ini sungguh-sungguh hanya ditujukan kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan lebih daripada berkat yang pernah ia berikan dan yang akan ia berikan. Jadi hidupnya tidak bergantung pada berkat Tuhan, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Jadi meskipun saat itu ia masih dalam keadaan susah, tetapi ia tetap dapat bersukacita ketika ia merenungkan dan memuji serta berdoa kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa hasil-hasil yang menjadi andalan Yehuda pada waktu itu semuanya sirna, semuanya hilang, semuanya tidak berbekas. Tetapi Habakuk menyatakan iman bahwa selama ada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Kita mungkin kehilangan usaha, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan pendapatan, kita kehilangan segala hal. Tetapi ingat, selama saudara masih punya Tuhan, saudara tetap punya harapan bahwa Tuhan akan terus menyatakan kasih setianya kepada saudara untuk hadir bagi saudara, untuk melepaskan saudara, sebagaimana di masa lalu Tuhan pernah tolong. Saat ini dan besok Tuhan yang sama akan menolong kita semua. Ingat, kita tidak hanya berdoa bagi berkat-Nya, tetapi ajar Tuhan. Minta Tuhan ajar kita untuk mengerti segala yang terjadi saat ini di dalam perenungan kita, di dalam ungkapan syukur kita. Itulah yang Paulus kemudian rangkum di dalam Filipi pasal 4 itu, bahwa apa yang menjadi beban kita, nyatakanlah itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Daripada khawatir-khawatir terus, yuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap kuat, tetap semangat, jemaat yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya semua yang kita mendengar dikuatkan, diajar kembali, diingatkan kembali untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saatnya sebelum kita berdoa syafaat dan juga menerima berkat dari Bapak Gembala, kita mau angkat satu pujian. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari sebentar lagi kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus.
atas berkat firman Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan adalah menjadi makanan roh jiwa kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, mari Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang sudah berhenti berbicara. Berkatilah istri dan anak-anak sekeluarga Gembala diberkati. Terlebih Tuhan memberkati pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala dalam pelayanan mereka, khususnya dalam gereja kami GPDI Hope, bahkan terlebih di mana saja Tuhan tuntun pelayanan mereka dapat membawa jiwa dan terlebih dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja Hope ke depan. Mari Tuhan tolong berkati pelayanan kami dari semua yang ada terlibat dalam pelayanan, baik Bapak Gembala sampai kepada hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus sertai kami, sehingga dalam pelayanan kami di gereja GPDI Hope ini dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, gereja kami yang senantiasa selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, di dalam permohonan kami kiranya Tuhan memberkati, Tuhan penuhi apa yang kami perlukan, masalah perlengkapan ibadah, terlebih masalah dana, mari Tuhan atur sedemikian rupa dengan cara Tuhan, sehingga gereja GPDI Hope diberkati oleh Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa Tuhan, rumah ibadah kami yang senantiasa sering kami pakai untuk beribadah, rumah keluarga Ibu Widya, mari Tuhan Engkau memberkati rumah ini, Engkau memberkati kediaman rumah Ibu Widya, sehingga rumah ini ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala wabah penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga Ibu Widya yang sudah membuka pintu hati, membuka pintu rumahnya untuk kami senantiasa selalu beribadah di tempat ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang ada senantiasa terlibat dalam setiap ibadah dengan gereja GPDI Hope, baik yang ada di dalam rumah keluarga Ibu Widya, terlebih daerah sekitar Bintaro, Tante Lince sekeluarga, bahkan juga yang ada di Jombang, Tante Mona sekeluarga, juga yang ada di Bintaro, Opa Heri sekeluarga, bahkan terlebih yang ada di Jakarta Cilandak bersama dengan Ibu Jakaria sekeluarga, juga Tuhan dengan di BSD bersama Oma Wisya dan Sesmuni bersama keluarga mereka masing-masing, bahkan Tuhan yang ada di Denpasar Bali, Ibu Oli sekeluarga, dan juga yang ada di Amsterdam, Belanda, Ibu Cherry dan Pak Victor sekeluarga. Tuhan memberkati. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan lawati Bapak John Nainggolan, Pak Boy Sarayar, dan juga dengan Pak Max Ratu, bahkan juga dengan Pak Odi, kakaknya Ibu Widya, juga dengan Yoel, anaknya Ibu Widya, bahkan juga dengan adik Sarayar, bahkan juga dengan Imelda, bahkan juga dengan Tante Mona. Mari Tuhan tolong lawati. Ketika Tuhan melawat mereka, maka oleh bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat Ibu Jane yang saat ini di rumah sakit terkena penyakit kanker, bahkan juga dengan Ibu Leli bersama suaminya di Belanda, bahkan Ibu Santi Hutasoid di Pondok Indah. Mari Tuhan lawati mereka yang juga terkena wabah penyakit COVID, sehingga oleh perkenanan Tuhan, lawatan Tuhan, mereka semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau berdoa Tuhan buat pasangan-pasangan suami istri yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jamahan dan kasih setia Tuhan, sehingga ketika mereka bersama kami merindukan supaya mereka diperkenankan Tuhan memperoleh keturunan, maka di dalam nama Tuhan Yesus jadilah kehendak dan pertolongan Tuhan atas pasangan-pasangan suami istri ini, baik Brur Siwi dan Imelda, bahkan Brur Jeremy dan Carol, juga dengan Brur Marlon dan Ita, juga dengan Aldi dan Iroka, serta Tommy dan Jessica. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang dalam usaha pekerjaannya, yang senantiasa selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus, mari Engkau campur tangan, buka jalan, dan berikanlah petunjuk,
sehingga apapun yang jemaat-Mu lakukan di dalam usaha pekerjaan kami masing-masing boleh berhasil. Tentunya itu adalah buat Pak John Nainggolan, bahkan Ibu Joyce dan Lia, juga Tuhan dengan Bro Gary dan Ria, bahkan juga Tuhan dengan Bro Rino dan istrinya dengan keluarga mereka dalam berusaha pekerjaan. Tuhan berkati. Terlebih Tuhan buat hamba-Mu dalam usaha pekerjaan. Mari Tuhan tolong berkatilah usaha pekerjaan kami. Sehingga sungguh Tuhan ketika kami melangkah dalam pekerjaan kami boleh berhasil oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang saudara-saudaranya atau anak-anak kami yang dalam keadaan susah karena belum mendapatkan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau buka jalan, berikanlah pekerjaan yang baru buat jemaat-Mu, sehingga kami semua boleh bersuka cita ketika pertolongan Tuhan datang atas saudara dan anak-anak kami mendapatkan pekerjaan, sehingga keluarga juga boleh diberkati. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau lawatilah bangsa kami, luputkanlah dan lalukanlah bangsa kami dari segala wabah penyakit yang melanda bangsa kami, sehingga sungguh bangsa kami boleh diberkati Tuhan, dibebaskan dari segala wabah, yaitu penyakit COVID yang senantiasa melanda bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, terlebih kepada tim medis dan para dokter yang bekerja. Mari Tuhan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi masalah wabah penyakit yang melanda bangsa kami, sehingga ketika sungguh Tuhan bangsa kami luput dari segala wabah penyakit ini, maka sungguh bangsa kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan bertemu bersapa satu dengan yang lain dalam ibadah-ibadah kami, dalam persekutuan kami, dalam setiap pelayanan kami, baik pelayanan di penjara, di rumah sakit, bahkan pelayanan di panti asuhan, panti jompo, terlebih di pelayanan dimanapun yang Tuhan tuntun, sehingga semua boleh beraktivitas normal kembali. Begitu juga Tuhan dengan sekolah-sekolah anak-anak kami, bahkan terlebih dengan kantor-kantor yang bisa beraktivitas seperti sedia kala ketika Tuhan memberkati kami. Inilah yang menjadi pengharapan, menjadi doa kami ya Tuhan. Tolonglah di dalam nama Tuhan Yesus semua bangsa dan negara kami, bahkan juga pelayanan kami, gereja-Mu boleh diberkati. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa Bapa buat pemerintahan kami. Tuhan berikan mereka kemampuan di dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa ini, baik masalah hukum, ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, terlebih kepada sekelompok orang yang tidak sejalan, yang tidak sepaham dengan kebijakan pemerintahan. Mari Tuhan tolong berkati pemerintahan kami, sehingga ketika berkat Tuhan ada atas pemerintahan kami, maka negara ini boleh dipimpin oleh pemerintahan kami yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpuji-pujilah Tuhan, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa ya Tuhan, buat gereja kami ke depan, mari Tuhan tolong, supaya kami di minggu-minggu yang akan datang, kembali boleh beraktivitas dalam ibadah-ibadah kami, seperti sedia kala ketika Tuhan memberkati kami. Dijauhkanlah Tuhan gereja kami, sekeliling lingkungan daripada wabah penyakit, sehingga sungguh Tuhan, gereja kami bisa beraktivitas dalam kami bertatap muka, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari bangkit berdiri semuanya, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami telah beribadah pada siang hari ini, dan kiranya Roh Kudus nantiasa memimpin hidup kami sepanjang minggu ke depan dengan firman Allah yang menjadi pelita bagi kaki kami, dan kiranya kami senantiasa menjadi berkat juga bagi orang lain untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga, terimalah setiap pujian penyembahan daripada umat-Mu pada siang hari ini. Apa yang dinaikkan merupakan persembahan yang keluar dari hati
yang terdalam bahwa kami mengasihi Tuhan, dan terimalah persembahan Tuhan yang diberikan kepada kami, kepada hamba-Mu, kepada gereja-Mu sepanjang minggu ini, baik itu persembahan yang diberikan secara langsung atau via transfer, demikian juga dengan persepuluhan yang dikembalikan dengan cara yang sama. Kiranya Tuhan terimalah melalui kami hamba-hamba-Mu ini, dan berkatilah sesuai dengan janji dan kasih karunia-Mu yang melimpah atas umat-Mu. Dan sebagaimana kami memulai ibadah ini dalam tuntunan dan berkat-Mu, maka kami pun menyelesaikan ini di dalam kasih, di dalam berkat yang terbaik daripada Tuhan, sehingga kami hidup karena anugerah, karena kasih-Mu, maka kami pun akan hidup untuk mengasihi dan memberkati sesama kami manusia. Dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah pribadi-pribadi kita, diberkatilah setiap rumah tangga kita, anak cucu kita, diberkatilah pelayanan pekerjaan usaha mata pencarian kita, diberkatilah pangan, sandang, papan kita, diberkatilah kesehatan dan kekuatan kita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat ini jadi di dalam iman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.